Halo pemirsa, apakah kamu sudah tahu jika terowongan modern saat ini digali dengan menggunakan mesin bor raksasa berdiameter 7,5 meter dan memiliki panjang sekitar 4 kali panjang sepak bola? Mesin bor raksasa ini mampu membuat terowongan sepanjang 20 meter dalam satu harinya. Namun kali ini kita tidak membahas mengenai alat bor raksasa ini, melainkan beberapa terowongan canggih dan modern yang ada di dunia. Mulai dari terowongan terpanjang di dunia sampai terowongan bawah laut terpanjang di dunia. Mau tahu terowongan apa saja yang tercanggih di dunia? Berikut 5 terowongan tercanggih yang pernah dibangun oleh manusia versi daftar up. Yang pertama, Gotthard Base Tunnel Swiss. Gotthard Base Tunnel adalah terowongan rel kereta terpanjang di dunia dan merupakan rute pertama yang datar melalui pegunungan Alpen. Selain letaknya yang berada di bawah pegunungan Alpen, terowongan ini dicatat sebagai terowongan terdalam di dunia, yaitu dengan kedalaman 6.000 kaki atau sekitar 2,4 km dari puncak Alpen. Gotthard Base Tunnel memiliki panjang 57 km, menghubungkan kota Zurich di Swiss dengan kota Milan di Italia. Saking panjangnya terowongan ini bahkan menghubungkan beberapa negara dengan lebih mudah. Jika kamu mengunjungi negara Swiss, kamu bisa pergi ke Italia dengan menggunakan kereta super cepat hanya dengan waktu 2,5 jam saja. Konstruksi terowongan mulai dibangun tahun 1996. Pengeboran pada terowongan timur selesai 15 Oktober 2010 dan terowongan barat selesai 23 Maret 2011. Pengerjaan terowongan memakan waktu selama 20 tahun dan resmi dioperasikan pada Desember 2016. Lebih dari 2.500 orang mengerjakan konstruksi Gotthard Base Tunnel. Total biaya proyek ini adalah sebesar 9,8 miliar franc Swiss atau sekitar 103 miliar dolar Amerika. Yang kedua, terowongan Seikan, Jepang. Terowongan Seikan adalah terowongan kereta api bawah laut di Jepang. Yang membuatnya unik adalah fakta bahwa terowongan sepanjang 23 km itu berada 100 meter di bawah dasar laut dan 240 meter di bawah permukaan laut. Sebelum Gotthard Base Tunnel dibangun, Seikan adalah terowongan rel terpanjang dan terdalam di dunia. Terowongan Seikan membentang di Selat Tsugaru, menghubungkan provinsi Aomori di Pulau Honshu ke Pulau Hokkaido. Terowongan Seikan memiliki panjang secara keseluruhan, yaitu 53,86 km dan 23,3 km di bawah dasar laut. Terowongan yang dibangun di Selat Tsugaru ini merupakan jalur penghubung antara Aomori dan Hakodate, Jepang. Pembangunan terowongan ini dilatar belakangi bencana angin topan pada tahun 1954 di Selat Tsugaru yang menewaskan 1.430 orang. Untuk merespon dan antisipasi korban jiwa berikutnya di masa depan, pemerintah Jepang berencana membangun sebuah jembatan agar penyeberangan antar selat menjadi aman. Akan tetapi, mempertimbangkan risiko dan tingkat keselamatan, pemerintah Jepang membatalkan pendirian jembatan dan terowongan dipilih sebagai alternatifnya. Kerjaan terowongan dimulai pada tahun 1964 dan selesai pada tahun 1988. Dengan menghabiskan dana sebesar 71 triliun rupiah dengan 3.000 tenaga kerja dikerahkan. Ada 2 stasiun bawah laut di terowongan Seikan, yaitu stasiun Tapikaitei dan stasiun Yoshioka Kaitei. Penumpang dapat turun dari kereta dan melihat-lihat terowongan, serta mengunjungi museum yang berisi foto-foto dokumenter dan pameran tentang pembangunan terowongan Seikan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa bantu channel ini agar bisa lebih berkembang lagi ya pemirsa. Tekan subscribe, komen, dan like jika kamu suka dengan video ini. Serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi berikutnya. Yang ketiga, Channel Tunnel Inggris. Terowongan Channel atau biasa disebut juga dengan Eurotunnel adalah terowongan rel kereta antara Inggris dan Prancis yang membentang di bawah Selat Inggris. Terowongan Channel memiliki panjang 50 km yang membuatnya menjadi terowongan bawah laut terpanjang di dunia saat ini. Terowongan Channel terdiri dari 3 terowongan, yaitu 2 terowongan untuk lalu lintas kereta dan 1 terowongan pusat untuk layanan darurat atau keamanan. Terowongan ini membentang antara Folkestone, Inggris dengan Sangatte, Prancis. Dan terowongan ini digunakan untuk lalu lintas barang serta penumpang. Penumpang dapat melakukan perjalanan baik dengan gerbong kereta biasa atau dengan mobil mereka sendiri yang dimuat ke dalam gerbong khusus. Kereta mampu melakukan perjalanan melalui terowongan dengan kecepatan sebesar 160 km per jam perjalanan. Waktu tempuh antara Inggris ke Prancis hanya memakan waktu sekitar 35 menit saja. Terowongan ini memiliki bagian bawah laut terpanjang dari terowongan manapun di dunia, yaitu sejauh 37,8 km. Meskipun terowongan ini bukan yang terpanjang di dunia, dengan panjang 50 km, hampir 4 km lebih pendek dari terowongan Seikan.
Namun terowongan ini memiliki bagian bawah laut yang lebih panjang daripada terowongan seikan. Yang membuatnya unik adalah terowongan ini dibangun sebanyak 3 buah terowongan. Yang mana 2 terowongan untuk jalur kereta dan 1 terowongan sempit khusus untuk layanan darurat yang hanya bisa dilewati oleh mobil saja. Terowongan Channel juga merupakan salah satu prestasi besar Inggris dalam hal konstruksi sarana transportasi. Pembangunan terowongan Channel membawa pengaruh besar bagi mobilitas Inggris ke daratan Eropa, dikarenakan terowongan ini adalah satu-satunya penghubung daratan antara Inggris ke Eropa. Yang keempat, Lardal Tunnel Norwegia. Terowongan Lardal adalah terowongan jalan sepanjang 24,5 km yang menghubungkan kota Lardal dan Åland di Vestland County, Norwegia. Terowongan ini membawa 2 jalur rute Eropa E16 dan mewakili jalur terakhir di jalan raya utama yang menghubungkan Oslo dan Bergen, tanpa koneksi feri dan penyeberangan gunung yang sulit selama musim dingin. Ini adalah terowongan jalan terpanjang di dunia, menggantikan terowongan jalan Gotthard Swiss. Terowongan ini memang bukan yang terpanjang di dunia, namun terowongan ini memiliki keunikan tersendiri. Dikarenakan terowongan ini merupakan terowongan jalan yang dilalui oleh kendaraan bermotor, tingkat kesulitan mengemudi di dalam terowongan ini bisa dikatakan sulit. Karena selama 20 menit di dalam terowongan, pengemudi dihadapkan pada pandangan atau visualisasi yang monoton, sehingga bisa mengakibatkan pengemudi mengalami klaustrofobia dan kelelahan. Studi dalam psikologi pengemudi digunakan untuk mengembangkan desain terowongan ini. Studi menghasilkan desain yang menerapkan lampu-lampu warna bervariasi yang diarahkan pada dinding gua dan menyala setiap 6 km. Sehingga menciptakan efek visual yang menyenangkan dan membuat pengemudi tidak merasa bosan atau monoton, sehingga bisa mengurangi klaustrofobia dan kelelahan. Pekerjaan terowongan dimulai pada tahun 1995 dan resmi dibuka pada tahun 2000. Dengan menghabiskan biaya 1,082 miliar kroner Norwegia atau jika dirupiahkan sekitar 1,5 triliun rupiah. Yang kelima, Tokyo Bay Aqualine Jepang. Jika dilihat sekilas memang kelihatan seperti jembatan, namun setengah dari infrastruktur ini merupakan terowongan bawah laut. Trans Tokyo Bay Motorway bernama Tokyo Bay Aqualine. Jalan tol yang membentang di celah tersempit Teluk Tokyo ini dibuka untuk lalu lintas pada Desember 1997 setelah 31 tahun studi dan konstruksi. Dengan total biaya 1,44 triliun yen atau jika dirupiahkan sebesar 154 triliun rupiah. Jalan tol sepanjang 15 km yang menghubungkan kota Kisarazu di Provinsi Chiba dengan kota Kawasaki di Provinsi Kanagawa ini memungkinkan kita untuk mengelilingi teluk ini dengan mobil. Dari total panjangnya, 4,4 km dari sisi Kisarazu adalah jembatan dan 9,5 km dari sisi Kawasaki adalah terowongan bawah laut. Sebelum Aqualine selesai, transportasi antara kota Kisarazu dan kota Kawasaki harus berkendara sejauh 100 km di sepanjang garis pantai Teluk Tokyo, atau naik feri selama 1 jam. Sekarang Aqualine menghubungkan kedua kota dalam waktu sekitar 15 menit, dan pembukaannya akan secara drastis mengubah arus barang dan orang, termasuk turis di kawasan metropolitan. Sementara itu, keunikan lain dari Trans Aqualine ini di tengah-tengah dibuat pulau buatan yang menghubungkan bagian jembatan dengan terowongan. Unihotaru adalah area parkir dan istirahat yang dirancang sebagai objek wisata yang mendorong keluar dari perairan Teluk Tokyo. So, kamu bisa singgah di rest area yang berada di pulau buatan ini sambil menatap-natap pemandangan. Itulah 5 terowongan tercanggih di dunia saat ini versi daftar up. So guys, kamu suka yang mana?